Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina Nasution SPDI. Saya mahasiswa PPG K1 PAI 2 LPTK Yayan Langsah. Hari ini akan melaksanakan PJBL. Semoga berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Baik, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita mendoa dulu ya anak-anak ibu, agar ilmu apa nanti pelajaran yang kita dapat hari ini biar ilmunya nanti berkah ya. Coba siapa biasa pemimpinnya di sini? Nah, coba anak kami Adi, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar mulai kita berdoa. Doa dimulai. Ya, sekarang mari kita sama-sama membacakan surah Al-Ikhlas ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Balas selanjutnya, untuk memupuk rasa cinta kepada tanah air, mari sama-sama kita melakukan wajib, yaitu sorak-sorak bergembira. Silakan berdiri anak-anak semuanya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, silakan duduk kembali ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ya, coba dulu anak kami tadi rapikan dulu tempat duduknya nak, luruskan ya. Coba rapat, dulu kutip sampah yang di sampingmu.
Biar semuanya bersih, aman, kita memulai pelajaran. Udah bersih semua? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, minggu yang lewat kita sudah belajar mengenai puasa. Masih ingat anak-anak? Masih, Bu. Puasa yaitu menurut dalam bahasa Arab yaitu menahan diri ya. Sedangkan puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Masih ingat firman-Nya? Masih ingat Putri? Coba firman apa mengenai puasa? Lalu lupa yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Sudah ingat semua? Sudah. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, materinya yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nampak di muka? Nampak? Oh, nampak ya. Bisa kita lanjutkan kan? Nah, apa itu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran minggu ini peserta didik dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dengan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dia yang pertama tujuannya ya. Yang kedua, melalui teknik pembelajarannya, teknik experience teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku, ketakwaan sebagai pemakna sholat zikir dan mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat kuota atau tentang sholat zikir, mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media yang lainnya. Sudah apa tujuannya? Apa tujuannya kita mempelajari ya? Selanjutnya di situ pelajarannya yaitu halaman 112. Di situ tadi kita belajar mengenai materinya, ingat? Yaitu yang pertama di situ pengertian sholat. Ada? Pegang bukunya. Yang pertama di situ pengertian sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam. Ya, sholat adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam yang telah balik, yang terdiri dari rangkaian bacaan atau gerakan. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yaitu salat, ya, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan salat memiliki pengertian diantaranya secara bahasa yang artinya berdoa. Nah, sedangkan secara salat merupakan adalah beberapa perbuatan dan beberapa perkataan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, salat menurut bahasa tadi berdoa. Sedangkan menurut istilah adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu dia yang dinamakan sholat. Sholat itu terbagi dua. Yang pertama sholat wajib. Tahu sholat wajib? Itu yang sering kita laksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Contohnya sholat subuh, asar, maghrib, isya. Nah, itu dia sholat wajib. Apabila kita meninggalkannya berdosa, ya. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi dua. Yang pertama sholat sunnah muakkad, yang kedua ghairu muakkad. Sudah jelas? Sudah jelas? Ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yaitu yang mengatakan tentang sholat, yaitu di situ Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma huya ilaika minal kitab wa aqimus salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Anil fahsya'i wal munkari wa la ti'ullaha akbaru
Wallahu ya'lamu ma tad'un. Itu dia ya, tentang firman Allah mengenai sholat, yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwajibkan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan dan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Berarti lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berarti daripada ibadah-ibadah yang lain, itu yang pertama yang lebih besar keutamaannya itu adalah sholat. Ya. Coba sekarang ibu bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok mawar, yang kedua anggrek, yang ketiga melati. Mawar, anggrek, melati. Coba yang mawar di sini nanti ketuanya Renang. Yang kedua di sini ketuanya Putri. Yang ketiga di situ siapa namanya? Rena juga, berarti 2 Rena ya. Oh iya. Coba di situ udah ibu share di grup. Udah ibu share di grup di WA semuanya ya. Tapi yang ingin kamu bahas di sini ataupun yang ingin kamu diskusikan per kelompok, yang pertama apa di situ yang disebut dengan tuntunan salat ya? Iya, tujuan salat. Yang pertama apa tujuan salat? Itu kelompok pertama. Yang kedua di sini yang dimaksud dengan rukun salat. Yang ketiga di sini ya, apa yang dimaksud dengan syarat sah salat? Apa yang dimaksud dengan syarat wajib salat? Ini yang ketiga ya. Coba kamu diskusikan, ibu kasih waktunya 1/4 jam. Ya, sudah selesai, waktu sudah habis. Waktu sudah habis 1/4 jam. Coba kamu persentasekan ke muka, yaitu yang pertama dari kelompok mawar. Coba berdiri biar didengarkan oleh kawan-kawan semua. Buat suaranya nak, biar kedengaran. Pegang bukunya, apanya? Bukunya. Kami dari kelompok 1 ini membacakan hasil karya kami. Adapun tujuan salat yaitu tujuan salat bagi orang muslim adalah tidak diri dari perbuatan keji dalam maksiat, menjalani hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ketenangan pikiran, menghilangkan perhatian dari masalah dengan ketekan, menyatakan mental dan fisik, membentuk pandangan dan tujuan hidup, belajar disiplin salat dan bertanggung jawab. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Salat wajib dilakukan sebanyak 5 kali dalam satu hari malam dengan jumlah 17 rakaat. Ya udah, sama-sama kita dengar bagaimana hasil persentase mereka. Apa bagus? Bagus, kita kasih tepuk tangan. Yang kedua yaitu dari kelompok anggrek, silakan presentasikan hasil kelompok kalian ataupun hasil diskusi kamu tadi. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok anggrek ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Adapun rukun salat yang pertama: 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri bagi yang mampu. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Rukuk dengan tumaninah. 6. Iktidal dengan tumaninah. 7. Sujud dengan tumaninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat Nabi setelah tasyahud akhir. 12. Membaca salam pertama. 13. Tertib berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun tersebut. Sekian dan terima kasih. Ya, bagaimana hasil jawabannya? Apa bagus? Bagus, Bu. Kasih tepuk tangan, kita kasih. Yang ketiga dari kelompok melati, coba presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Kami dari kelompok 3 Melati ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun syarat wajib sholat itu yaitu 1. Islam, balik, dewasa mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mengalami mimpi basah bagi laki-laki, mulai menstruasi bagi perempuan, meskipun anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan sholat. Mereka dianjurkan untuk mulai belajar dan melaksanakannya sebagai latihan dan pembiasaan. 3. Berakal sehat. 4. Suci dari haid dan nifas. 5. Sampai mendakwah Islam. 5. Memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal. Sekian terima kasih dan kelompok kami. Ya, tepuk tangan. Ya, kita kasih juga nilai 100. Ya. Semuanya sudah sama-sama kita dengar apa itu dari tujuan sholat, apa dia dari rukun sholat, apa juga dia dari syarat wajib sholat. Nah, yang terakhir di situ hikmah sholat. Apa saja dia hikmah sholat ya? Nah, di situ mulai selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja dia hal-hal yang membatalkan sholat? Di situ udah ibu share di grup. Apa saja dia hal-hal yang membatalkan sholat, macam-macam sholat. Sekarang nanti kamu pelajari di rumah, ya. Kamu pelajari nanti di rumah apa saja dia yang membatalkan sholat, ya. Apa saja dia macam-macam sholat. Di situ ibu share di grup karena waktu kita cuma sedikit ya. Coba sekarang ibu kasih pertanyaan dulu sebelum ibu menutup pelajaran ini. Ibu kasih dulu pertanyaannya, yaitu kepada anak kami Putri. Yang pertama, apa makna dari sholat? Yang pertama di situ ibu kasih pertanyaannya untuk Putri, yaitu apa hikmah dari sholat? Lupa tadi ibu. Hikmahnya yaitu dengan melaksanakan ibadah wajib secara rutin dan khusyuk, kita akan semakin menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta kehinaan dan kelemahan dari diri kita sebagai makhluknya. Ya, itu dia hikmah dari sholat. Buat kesimpulannya, ya udah dengar. Hikmah dari sholat itu yaitu dengan melaksanakan sholat wajib secara rutin, khusyuk kita akan semakin menyadari kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yang ibu tanyakan kepada anak kami Rena ya. Apa itu makna dari sholat? Makna dari sholat adalah sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Sholat adalah apa nak? Salah merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan. Sholat adalah salah satu sarana dalam hubungan kita memperharap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran ini, lantaran waktunya tinggal cuma sedikit, minggu depan kita akan belajar mengenai zikir ya. Zikir dalam sholat untuk kehidupan sehari-hari. Ini waktunya cuma tinggal sedikit, maka pelajaran kita tutupkan sampai di sini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.